Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 14 Februari 2022. Happy Valentine Day. Hari penuh kasih dan penuh berkat dari Tuhan. Kita diajak untuk berbagi kasih dan berbagi berkat setiap saat. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Cyrillus dan Methodius adalah dua saudara yang mengabdikan diri untuk mewartakan kabar sukacita. Kedua saudara ini lahir di Tesaloniki, Yunani. Cyrillus bersama dengan Methodius diutus untuk menjadi misionaris di Moravia yang berbatasan dengan Ceko dan Bohemia. Mereka meninggalkan negeri, bahasa serta kebudayaan mereka demi cintanya kepada Yesus. Mereka melakukan dengan sukacita. Cyrillus dan Methodius menciptakan abjad Slavia. Mereka menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia. Oleh karena jasa-jasa mereka, rakyat dapat mengerti dan menerima ajaran Kristiani karena diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka. Namun, sebagian orang dalam gereja nggak setuju dengan penggunaan bahasa setempat. Maka mereka mengecam dan mengkritik Cyrillus dan Methodius. Kedua bersaudara ini dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Mendengar penjelasan dari Cyrillus dan Methodius, Paus Adrianus II kagum serta berterima kasih kepada kedua bersaudara ini. Bapa Suci setuju dengan cara-cara yang mereka buat. Bahkan mereka diangkat untuk menjadi uskup. Namun sayang, sebelum ditabiskan menjadi uskup, Cyrillus wafat, sementara Methodius ditabiskan menjadi uskup. Methodius ditugaskan kembali ke bangsa-bangsa Slavia dan ia melanjutkan karyanya selama 15 tahun sebelum akhirnya wafat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia karena mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah saudara-saudari pernah berhadapan dengan orang ngeyel? Orang ngeyel itu seumpama orang yang tanya alamat, diberitahu tetapi tidak percaya dan tetap pada kesesatannya. Inilah ngeyel, yang berarti keras kepala, tidak mau menerima inputan dari orang lain dan mau menang sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta dan menuntut tanda dari surga. Aneh sekali. Kenapa saya katakan aneh? Karena kisah yang kita dengar hari ini sudah berada di tengah-tengah dari keseluruhan Injil Markus. Artinya, Yesus sudah melakukan banyak karya, banyak mukjizat. Namun kok mereka tidak percaya dan masih menuntut tanda? Inilah pribadi ngeyel,
yang mau menang sendiri, keras kepala, dan menutup hati bagi Tuhan. Sikap yang demikian inilah yang membuat Yesus sedih dan prihatin. Maka Yesus bersabda, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda, karena percuma dan sia-sia mereka telah melihat banyak karya dan mukjizat yang dibuat Yesus, namun tetap tidak percaya dan ngeyel. Maka dikisahkan Yesus meninggalkan mereka dan bertolak ke seberang. Karena sekali lagi percuma dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Orang yang demikian kita beri tanda tapi juga tetap tidak mau percaya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang Papua menyebut pribadi yang ngeyel sebagai kepala batu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membuka hati pada Tuhan, tidak menuntut dan tidak memaksa Tuhan untuk melakukan ini ataupun itu untuk kita, sebab Dia tahu segala yang terbaik untuk kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.